Kita semua selamat beribadah, selamat kita menikmati hadirat Tuhan pada saat ini bertemu kembali bersama dengan kami, dengan semua jemaat Tuhan GPB Fraternal Kuningan yang ada di rumah masing-masing. Persiapkan hidup kita, hati kita saat ini tidak ada yang lain yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita buat selain kita beribadah bersama-sama di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi saya selalu katakan tidak ada jarak yang bisa menjauhkan kita, tetapi kita satu di dalam hadiratnya. Sebab itu mari kita siapkan hati kita pada saat ini, benar-benar kita rindu untuk menikmati semua yang baik dari Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sedang menolong kita, setiap hari Tuhan sedang menolong kita. Pemeliharaan Tuhan sangat sempurna atas hidup kita, bahkan sampai kita berada di hari ini. Artinya Tuhan masih beri kita waktu, kita ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Persiapkan hati kita, hidup kita pada saat ini untuk sama-sama kita boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami buat, yang dapat kami kerjakan Tuhan di dalam hidup kami selain kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Mari angkat hatimu, mari bersyukur kepada Tuhan selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Dialah segalanya bagi kami. Oh Tuhan, hadirat-Mu membebaskan kami Tuhan, hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan hari ini. Kau beri kami hidup yang baru, kesempatan yang Kau beri bagi kami. Semuanya oleh karena kasih-Mu yang Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi Allah, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima hormati Engkau Tuhan, Engkau ada di tempat kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan pujian ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Haleluya. Yesus mati untuk kita semua. Semua Dia lakukan, semua Dia kerjakan. Dia harus mati. Tujuannya hanya untuk menebus dosamu dan dosaku. Kami sangat bersyukur pada seluruh seisi dunia ini. Semua yang Kau kerjakan bagi kami. Dosa yang berlaku. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia Yesus telah mati untuk kita semua. Amin.
Darahnya tercurah, darahnya untuk kita semua. dari di atas Kalvari untuk menebus dosa isi dunia, juga sembuhan dosa. Sama-sama kita angkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, Eloi lama sama dari ya Tuhan, pengadaan tinggalkan aku. Yesus rela korbankan dirinya. Yang menebus semua sengsara. Ya Tuhan, ya Tuhan, semua itu karena sikap dengan apa kan berbalas kemuliaannya. dengan apa Tuhan, Dengan apa kan berbalas kebahagiaan. Sama lagi, mengapa engkau tinggalkan aku? dia rela Yesus rela korbankan semuanya dan menebus semua sengsara. Ya semua untuk kami. semua itu karena kasih dengan apa kan berbalas kemuliaannya. Dengan apa kan berbalas Sekali lagi kebahagiaannya. rasakan kuasa kematiannya Tuhan. Eloi lama sama lagi, Beri kami mengapa engkau tinggalkan aku? haleluya Tuhan. Yesus rela korbankan dirinya dan menebus semua sengsara. Ya Semua untuk kami. semua itu adalah dia. Dengan apa kan berbalas kemuliaannya. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa kan berbalas kebahagiaannya.
kami balas akan setiap kebaikan Tuhan, akan setiap pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Selain kami hanya berseru saat ini kepada-Mu bersyukur bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Engkau memilih, Engkau mengasihi kami, dan Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Engkau yang menyertai kami sampai hari ini. Tidak sampai hari ini, tetapi Allah Immanuel menyertai kami sampai langkah kami yang terakhir. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini. Kami ingin beribadah, kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin meninggikan, memuji, membesarkan Engkau. Tidak ada nama yang lain selain hanya nama Yesus Kristus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami besarkan. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan jika Engkau ada di dalam kami, maka kami percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Lewat pujian, lewat firman Allah, lewat perjamuan kudus, Allah bekerja melakukan lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan, lebih dari apa yang ada dalam hati kami. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang menjadi kebutuhan di dalam jiwa, hati, dan batin kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas kami di tempat ini. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami akan mulaikan acara kami pada saat ini, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sukacita untuk kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari apapun keberadaan kita, apapun situasi kita, kita tetap bersukacita, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya oleh darah anak domba Allah kita ada sampai hari ini. Setuju katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa dan firman-Nya, karena telah dilemparkannya kepada kita. Tetaplah tidak ada keselamatan yang dari Tuhan, dan kuasa pemerintahan Allah yang berkuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para bangsa kita. Oleh darahnya domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara yang di rumah, mari bersama. Ada keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para bangsa kita. Oleh darahnya domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari angkat tangan, oleh darah anak domba, oleh darah
darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, Sama-sama katakan. Haleluya Tuhan. Mari Bapa, siapkan hati kami untuk kami mau terima berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Siapkan hidup kami, siapkan hati kami. Benih yang terbaik biar itu lahir dan ada di hati kami. Sehingga setiap firman yang kami terima pada hari ini, pada saat ini, benar-benar menjadi benih yang akan hidup. Menjadi iman yang luar biasa untuk kami melangkah di hari besok bersama dengan Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, memberi pencerahan, memberi hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Atas firman Allah mendatangkan kesembuhan, kekuatan, pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Urapan atas semua jemaat Tuhan, semua kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima berkat firman-Mu. Semua yang percaya, mari katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sukacita sekali lagi untuk kita semua pada saat ini. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin saudara. Selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Sebagai gembala GPD Frata Kuningan juga mau mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas dipanggilnya Bapak Pendeta almarhum C. Awan Datu sebagai Ketua Majelis Daerah GPDI Jawa Barat. Ya, kehilangan sekali, ya, berduka yang begitu dalam ketika mendengar pada hari Rabu kemarin beliau dipanggil Tuhan. Begitu kaget juga, ya, mereka orang semua berkata, wah, kita merasa betul-betul kehilangan, apalagi untuk kita hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat ini, ya, sebagai pimpinan sekolah Alkitab di Cianjur, sebagai gembala di Cianjur, sebagai guru, ya, sebagai ketua MD bagi kami di Jawa Barat, sebagai orang tua rohani kami juga yang banyak memberi inspirasi tentunya bagi setiap hamba Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan selalu Roh Kudus memberi penghiburan untuk istri, untuk tante Melani, dan untuk semua anak-anak cucu dan jemaat, dan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Cianjur. Tuhan selalu menolong, dan untuk sekolah Alkitab tentunya di Cianjur, untuk selalu meneruskan apa yang beliau sudah buat dan kerjakan selama ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya dalam segala keadaan apapun. Dan saatnya mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau terima berkat firman Tuhan pada saat ini. Saya mau ngambil beberapa ayat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, puji Tuhan, saudara. Jelas firman Tuhan kita sudah dengar dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-29 ini, saudara. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi di sini, saudara, dalam apa yang Rasul Paulus cetak atau dia tulis di dalam jemaat yang ada pada saat itu di Korintus ini, saudara. Dalam setiap kehidupan kita tentunya jemaat Tuhan, ya, yang ada di rumah, yang kami supaya yang ada di sini, saya katakan bahwa kita perlu, saudara, firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu makan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena roh kita ini, manusia roh kita ini di hari-hari ini perlu kita buat dia menjadi kuat, ya. Perlu kita buat dia menjadi segar. Perlu kita buat roh kita ini menjadi lebih besar
dari hari-hari kita yang kemarin, saudaraku ya, dalam hidup kita. Dan roh kita ini hanya bisa diberi makan, saudara, hanya oleh firman. Ya, tidak ada makanan yang lain yang bisa memberi makan kepada roh kita. Beda dengan tubuh kita, perut kita ketika kita lapar, saudara. Tetapi roh kita ini untuk kita bisa kuat menghadapi hari-hari yang ada di depan saudara. Oke, kita makan, kita perlu sehat menaikkan imun tubuh kita. Tetapi gak hanya sampai di situ. Manusia hidup gak hanya dari situ saja, tapi kita perlu makanan firman. Amin, saudara, dalam hidup ini. Apalagi kita ada di situasi-situasi sekarang, dikatakan akibat daripada kita diisolasikan dalam rumah kita masing-masing dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, saudara ya. Dikatakan ternyata membuat banyak orang begitu stres. Dikatakan banyak orang yang begitu mereka punya perasaan yang tidak menentu ya. Satu jiwa mereka itu justru banyak mengalami satu gangguan gitu, saudara ya. Tidak tenang, saudara. Emosi, sedih, tidak sabar, saudaraku ya. Kita kehilangan satu kekuatan, kehilangan satu motivasi. Orang gampang bisa gampang marah, susah tidur. Banyak yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena situasi-situasi yang seperti ini gitu, saudara. Orang kadang-kadang udah merasa jenuh, udah merasa bosan dengan situasi seperti ini gitu, saudara. Sebab itu dikatakan betapa kita perlu firman ini, saudara, dalam setiap hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita juga ada di satu masa transformasi ya, satu keadaan yang semakin buruk. Firman Tuhan bilang kita ada di masa yang sulit dan di masa yang suka, di satu keadaan yang kurang baik, dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang baik akan datang untuk kita. Yang setuju katakan amin. Kita ada di situasi yang tidak baik, dikatakan inilah transformasi, saudara ya. Kenapa? Karena yang baik akan datang untuk kita. Bagi mereka yang setia, yang taat, yang bertahan, yang tetap memelihara setiap perintah Tuhan di masa sulit, mereka yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kabar buruk bagi dunia ini, saya katakan minggu kemarin, bagi orang-orang gegabah, bagi orang fasik, bagi orang yang sombong, saudaraku ya, hari Tuhan ini akan datang seperti perapian bagi mereka. Semua akan tergoncang, kita tahu. Karena yang tidak tergoncangkan itu sudah datang. Yang setuju katakan amin. Ya, sedang datang, saudara. Sedang akan datang, bahkan sudah datang, saudara. Tetapi kabar baik untuk kita. Kabar baik untuk kita, saya katakan tadi. Memang ada bahaya. Ada ancaman-ancaman, saudara, sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi tidak salah kalau firman Tuhan sudah mencatat 365 kali. Artinya setiap hari Tuhan berkata, don't be afraid, jangan takut. Sebab dia Tuhan yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Setiap hari bangun pagi, jangan takut. Bangun pagi, jangan takut ya. Setiap melewati hari yang baru. Kenapa? Harus ambil itu, tangkap itu. Karena setiap hari Tuhan berkata, jangan kamu takut. Yang setuju katakan amin. Ya, katakan di sekitar saudara, mungkin suamimu lagi gelisah, istrimu lagi stres, anak-anakmu lagi depresi, saudara ya. Karena situasi yang sekarang, saudara, bahwa kita tidak mau takut, ada satu kabar yang baik. Memang ada bahaya, dikatakan ada ancaman hari-hari orang akan mengalami hal-hal yang seperti itu, saudaraku ya. Orang-orang semua mulai melihat dengan sesuatu hal yang negatif, saudara. Inilah kenyataan yang sekarang kita alami, bahwa coba kalau saudara peka, melihat, mengikuti terus kejadian peristiwa di hari-hari ini, saudara ya, lewat situasi ini, lewat konflik ini, saudara ya, semua yang ada di dunia ini sepertinya terbalik. Yang tadinya itu kebenaran, yang tadinya itu betul, itu bisa menjadi salah. Betul tidak? Betul tidak, saudara? Dan yang suka membalikkan kebenaran itu siapa? Saudara tahu kan? Siapa sih yang suka memutar balikan kebenaran itu, sesuatu yang dari baik menjadi tidak baik itu apa gitu, saudara ya. Saudara harus peka sekarang ini. Dulu orang suka dengan sesuatu hal yang positif, tapi hari-hari ini kita nggak mau. Kita selalu berdoa negatif, saudara ya. Kenapa? Karena ketika wah kamu positif apa, COVID positif apa, corona positif apa. Jadi orang nggak mau ketika dibilang positif, saudara ya. Semua pengennya yang negatif. Betul tidak, saudara? Terbalik. Kalau dulu ke gereja
banyak ibadah, dibilang, dia orang saleh. Tapi hari-hari ini, coba saudara datang ke gereja terus buat ibadah, saudara akan disalahkan, dibilang salah, betul tidak? Ya. Kalau dulu orang bilang, ya saya sering mendengar hal itu, iman kita harus dikuatkan. Sekarang malah sepertinya yang lebih penting imun, ya, harus dinaikkan. Orang bilang kalau dulu pulang kampung, jenguk orang tua itu membawa berkah. Sekarang anak pulang kampung membawa kematian dari orang tuanya. Ya, anak saya nggak pulang-pulang, memang karena dia kerja. Dan berapa kali dipaksa pulang, ya saya cuma doakan Tuhan gak izinkan pulang, ya sudah. Memang hati aduh rindu, ya sering video call. Udah mama, kok nggak mau pulang, takutnya nanti begini dan begitu, gitu saudaraku ya. Kita melihat semua mulai terbalik. Ketika ada yang meninggal, ada yang sakit, kita dulu diperintahkan, harus melayang, harus datang. Kalau orang sakit, harus besuk. Tapi sekarang, ya marah orang itu kalau kita datang. Ada yang seperti itu. Ya, nggak mau gitu saudara ya. Kalau dulu dikatakan bersatu kita kuat dan kita teguh, tapi sekarang bersatu kita membawa kematian dan penyebaran penyakit. Semua jadi kebalik-balik bukan saudara ya. Dulu anak-anak diajar, ayo salaman, ya second, salaman sama om sama tante, diajar sopan kan harus salaman. Sekarang berani salaman saudara ya, sama orang-orang, kaki yang diangkat dari pulang buru-buru cepat kok. Kenapa? Mau cuci tangan cepat-cepat gitu ya. Tapi sekarang bagusnya juga tidak ada lagi status-status lebay di Facebook. Ya. Kalau dulu ya sering kali kita membaca dan melihat, aduh batuk berbulan-bulan gak sembuh-sembuh, aduh flu seminggu gak baik-baik, tiris, panas dan semua. Ada yang tahu nggak obatnya? Sekarang berani buat status begitu di Facebook, astronot datang jemput ke rumah Anda. Ya, sebab itu ya semua ada kebaikannya juga dikatakan tadi ya. Ada bahaya, ada ancaman, tetapi di masa sekarang ini juga ada keputusan-keputusan yang saudara harus ambil. Mau tetap ikut Tuhan, mau tetap lakukan firman di masa yang seperti ini atau seperti apa, itu bagaimana pilihan saudara. Di situasi ini juga banyak pembelajaran Tuhan. Di situasi sekarang ini juga ada banyak kesempatan demi kesempatan. Di situasi sekarang juga ada banyak keajaiban demi keajaiban. Amin. Banyak kesaksian yang saya dengar. Ada orang bilang, wah makin susah. Ada yang bilang, saya nggak pernah susah. Saya mengalami selalu berkat dalam pelipat gandaan. Amin. Saudaraku ya, itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi bagaimana kita tergantung untuk melihat dari sisi dan posisi mana gitu saudara. Kalau kita mau berdasarkan daripada firman Tuhan. Sebab itu kita perlu firman. Ya, apalagi pada hari ini masuk di dalam perjamuan kudus, kembali mengingatkan kepada kita lebih kuat lagi saudara ya, bahwa jangan lupa Tuhan bilang setiap kamu makan dan minum ya tubuhku ini, ingat bahwa aku pernah melakukan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Tidak ada kasih yang sempurna, tidak ada cinta yang sempurna, tidak ada pengorbanan yang sempurna di dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, melunasi hidup kita selain hanya kuasa di dalam darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Dikatakan barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, dikatakan dia berdosa, dikatakan dia bersalah. Terhadap siapa? Terhadap pendeta kah? Gembala kah? Terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi bukan satu hal ritual, satu hal yang sering kali kita buat, kita kerjakan saudara ya. Tapi momen saudara perjamuan ini selalu hidup dalam hidup kita, mengingatkan kembali kepada kita saudaraku ya, bahwa ada keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari ya, di waktu-waktu yang seperti ini, saat-saat ini, hari ini, mari siapkan saudara hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita ya, untuk kita mau menikmati perjamuan kudus itu saudara di dalam setiap hidup kita. Fokus kepada firman saudara, jangan kepada dunia, kepada pekerjaan saudara, kepada apa yang saudara kerjakan di hari-hari ini, kesusahanmu. Tapi kita mau fokus kepada firman Allah saudara. Dikatakan tadi apa di ayat 28, perlu kita menguji diri kita sendiri, perlu kita mengoreksi diri kita sendiri, bukan melihat orang lain, bukan membandingkan dengan orang lain, tapi menguji diri kita sendiri. Oh Tuhan, ampuni saya. Sepanjang hari ini mungkin saya atau dari kemarin banyak ngeluh, gak bisa bersyukur. Roh persuutan itu kuat di hari-hari ini.
ya melanda siapa saja saudara ya. Mungkin kita tidak punya hati lagi untuk bersyukur karena kita mau lihat diri kita. Kita mau bersyukur kenapa? Karena kita dilayakkan saudara, supaya kita dilayakkan oleh Allah untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Jangan pikir ketika kita beribadah setiap minggu atau di rumah saudara ikut perjamuan kudus otomatis saudara masuk di dalam hadirat Allah. Tidak. Kembali lagi ke hati kita. Tujuan kita apa saudara ya? Selama ini sebab itu dikatakan uji. Perhatikan baik-baik gitu saudara ya, supaya kita layak, baru kita melakukan perjamuan kudus. Dan dikatakan di ayat 9, karena yang tidak mengakui tubuh dan darah itu, roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Tuhan, ingat baik, itu bisa mendatangkan hukuman bagi keluarga kita, bagi diri kita, dan bagi hidup kita. Bahkan gak main-main. Makanya dikatakan ada yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal saudara ya. Jadi Allah mau kita menghormati Tuhan, apalagi lewat sejarah terbesar bagi dunia ini atau kematiannya. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus pada saat itu, kenapa? Karena mereka pada saat itu dikatakan mereka melakukan ibadah perjamuan kudus mungkin seperti kita, tetapi dengan berkelahi, ya kebencian itu makin besar, saudara ya, persaingan. Dan mereka tanpa sadar meremehkan saudara Tuhan, tubuh dan darahnya, tidak menghormati. Sebab itu Rasul Paulus mengangkat ini kepada jemaat di Korintus. Jangan kita berpikir, asal udah ibadah, asal udah nonton. Bu, udah ibadah, udah ini lagi di pasar bu, lagi beli sayur sambil lihat ibu gembala khotbah. Ya, itu tidak menghormati. Atau saudara duduk ibadah, tiba-tiba saudara keluar naik motor, ya hati-hati. Lagi ibadah, di rumah nggak ada yang lihat, mata Tuhan ada di rumah saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Pintu-pintu gereja saja tertutup kan, seperti tidak ada yang melihat. Tapi mimbar-mimbar kerajaan Allah ada di rumah-rumah Anda. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan ada di situ dan berfirman untuk kita. Sebab itu mari kita menghormati. Ya, bahkan di dalam Ibrani pasal 9 ya, di situ juga berkata ayat 22, hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dikatakan. Ya, dengan darah, disucikan dengan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Yesus harus mati. Orang berkata begini, masa ada Tuhan yang mati? Ya, masa ada Tuhan yang kalah? Mereka bilang harus ada penumpahan darah. Dia harus mati dengan cara disalib. Harus ada darah yang tertumpah. Kalau tidak ada pengampunan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa nama yang lain. Tidak bisa nama yang lain. Tidak ada yang mau mengampuni hidup saudara, mau beri keselamatan yang kekal, gak ada. Ingat ya saudara ya, di sini maksudnya apa ya saudara? Yesus tidak mengubah atau menambah hukum Taurat, tetapi dia menyempurnakan dan menggenapinya. Amin saudara ya. Tubuh dan darah ini adalah satu makanan dan minuman kita loh, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang luar biasa hebatnya. Darah binatang kita tahu itu udah ratusan tahun, dari generasi ke generasi kita tahu ya, itu terus saudara ya, satu generasi turun kepada generasi yang lain. Tetapi kita ya, bersyukurlah kita dan banggalah kita punya bukan darah korban binatang yang lain seperti pada zaman dulu, tetapi darah Yesus adalah korban yang paling sempurna. Amin ya, yang dia beri untuk kita. Kita tidak butuh lagi korban binatang untuk membuat satu perdamaian akibat dari dosa kita untuk Bapa dan kita, tidak. Tetapi kita punya darah yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ya, luar biasa itu yang dia beri untuk kita. Zaman itu kita tahu semua benda-benda itu ya dikatakan benda-benda suci yang ada di bait Allah itu semua harus dipercik, dikatakan dengan darah. Ya, imam dulu harus suci kita tahu.
harus suci. Kalau enggak, mati. Tuhan kita bilang. Mereka harus menguduskan diri mereka. Oh Tuhan, ampuni udah bersalah. Oh Tuhan, seperti tadi harus menguji, mengoreksi terus, melayakan. Lalu aku mau bersyukur, sudah lama saya nggak ibadah. Sudah lama saya nggak tinggalin Tuhan. Dari kamu saya nggak bisa ibadah kalau lewat online YouTube, lewat ibadah channel tuh nggak bisa. Harus bisa, saudara ya. Kami pun di pastori juga sama. Kami sekarang dibawa untuk duduk diam untuk ikut ibadah. Biasa kalau mingguan kami aktif, dia sampai menikmati ibadah itu karena kami yang melayani dari atas. Tapi sekarang kami duduk seperti jemaat gitu ya, melihat dan mendengar, dan kami betul-betul bisa menikmati. Ya saudara. Nah ini dikatakan kita perlu hari-hari ini menguji, menyelidiki, mengoreksi diri kita, benar nggak dia Tuhan? Kita beribadah benar nggak? Kita beribadah yang ada di pikiran kita sekarang siapa? Yang kita takuti sekarang siapa? Tuhan kah? Kekurangan uang kah? Usaha menurun kah? Masa depan seperti apakah? Aku nggak kaya lagi kah? Orang mungkin akan berpikir dengan pikiran-pikiran duniawi seperti itu, saudara. Nah, imam dulu pun mereka dikatakan harus pakai baju efod yang berbicara tentang kebenaran. Ya, berbicara tentang kebenaran yang membenarkan mereka sebagai imam, sehingga ketika mereka dilihat Allah, mereka dilayakkan oleh Tuhan. Tapi perhatikan baik, dia tetap akan mati kalau masuk ke ruang maha suci tanpa darah. Kita melihat, dia harus suci, kalau nggak mati, dia harus menguduskan dirinya tiap-tiap hari. Dia harus pakai efod sebagai lambang kebenaran. Tapi dikatakan kalau dia masuk ke ruang maha suci pun dia akan mati tanpa darah. Saat perjamuan kudus sebentar, kapan saja kita melakukan perjamuan kudus, ingat baik, hormati, kita imani, sebab segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Yang setuju katakan amin. Dosa. Saudara beribadah nih, tidak dengan iman, dosa. Berdoa tidak dengan iman, dosa. Melayani tidak dengan dosa. Ikut perjamuan tidak dengan iman, saudaraku, kita dianggap bersalah. Dikatakan tadi membuat satu pelanggaran. Ingat baik, ada hukumannya. Jadi ketika kita angkat roti, kita harus imani. Yang setuju katakan? Iya. Sebagai cawan juga, kita harus minum, kita harus sadar dan akui itu satu korban yang sempurna dari korban Yesus. Bukan lambang atau simbol. Nanti kita hidup dengan lambang, dengan simbol, bukan dengan pribadi Yesus. Tetapi imani setiap roti yang kau angkat di tanganmu, ya, jangan yang kau angkat di tanganmu, imani, akui itu adalah tubuh dan darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita dikasih makan setiap perjamuan daging dan darah manusia, betul-betul bisa pingsan semua kita. Betul tidak, saudaraku? Ketakutan bukan karena virus, ya, tetapi karena waduh daging siapa ini, waduh darah siapa ini, saudaraku ya. Nah ini dia gitu saudara. Kita melihat ada dua tokoh besar, yaitu Calvin dan Luther. Kalau Luther ini, dia percaya, dia imani, ya, akan darah Yesus itu, akan tubuh Yesus itu. Mereka berdebat. Karena kalau Calvin bilang itu hanya satu lambang, itu hanya satu simbol, tetapi tidak dengan Luther, saudara ya. Dia betul-betul imani dan dia betul-betul percaya. Ingat baik, pada saat engkau menikmati perjamuan kudus sebentar, ada perjanjian kekal di dalam darah anak domba Allah. Artinya apa? Tuhan ingat kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Pada saat kita melakukan perjamuan kudus, saudara harus sadar dan saudara harus akui itu satu perjanjian damai, perjanjian kekal. Perjanjian kekal kita dengan Tuhan itu lewat darah, lewat tubuh Kristus. Jadi ketika kau mengikuti perjamuan kudus, ingat baik, saudara mengingatkan kepada Tuhan bahwa ada satu perjanjian antara dia dan kita, gerejanya. Yang setuju katakan amin. Sekalipun dia tidak akan lupa, tapi mengingatkan, menguatkan, membangkitkan kembali kita gerejanya. Ada perjanjian Allah antara kita yang begitu kuat. Kita ada di masa-masa kekelaman hari-hari ini. Kita ada di satu situasi yang sepertinya menutupi bumi ini, di satu kondisi dikatakan yang betul-betul adalah satu hal yang kelam. Minggu lalu saya katakan, ya. Tetapi hanya kemuliaan Allah dan terang Tuhan, amin, yang akan terbit atas orang-orangnya Allah.
Kerajaan Allah itu dikatakan dialah ada atas kita. Setelah Yesus dibangkitkan selama 40 hari, dia menampakkan diri pada semua orang. Tidak ada ngomong yang lain, hanya mengomong dan menceritakan tentang kerajaan Allah. Itu harus turun di dalam setiap hidup kita. Kerajaan-kerajaan di bumi, makanya penguasa siapapun, pemimpin dunia, raja-raja sekarang sementara digoncang-gancingkan oleh situasi. Ya, dari abad ke abad kita gereja, orang-orang percaya berdoa selalu, oh datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sekarang waktunya kerajaan itu dikatakan kita harus nikmati dan harus ada di tengah-tengah keluarga kita, di hidup kita. Kita sedang hidup di satu zaman semua nubuatan lagi digenapi. Dan setuju katakan amin. Untuk mempersiapkan kita menjadi umat yang siap, yang layak, ya, umat yang berkualitas, bukan kuantitas tapi kualitas. Ya, tidak hanya dari luar, tapi Tuhan terus sampai di dalam roh kita. Ya, betul-betul saya katakan kita adalah pengikut Kristus. Atau hanya Yudas bilang orang Kristen banyak di tengah-tengah kita itu yang menyusup, orang-orang yang tidak setia dan banyak hal lagi. Tapi kita mau ketika dia dapati kita di tengah-tengah keluarga kita, keluarga-keluarga yang dibenarkan oleh Allah, amin, oleh penebusan darah Yesus. Darah Yesus adalah satu makanan, adalah satu minuman, ya, untuk kita. Sebab itu harus pakai iman, bukan pakai pengertian yang terbatas. Untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang rohani, akal dan intelektual kita itu nggak ada tempat di situ. Ya, nggak ada itu saudara ya, hanya iman. Saya ingat seorang dukun ketika dia datang satu pasien, lalu dia kaget karena pasien ini yang datang ternyata mantan orang Kristen katanya ya. Lalu dia melihat, wah ternyata orang ini manusia yang lain, kata dukun ini. Dia ini berbeda. Dia punya makanan dan minuman itu bukan yang seperti saya makan loh. Dia makan tubuh manusia, dia minum darah manusia, tapi manusia yang berbeda dengan manusia yang ada di tubuh kita, yang ada di hidup kita, yang ada di bumi ini. Ya, ternyata itu seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang setia, tapi karena kecewa dia meninggalkan Tuhan dan dia mencari hal-hal yang lain. Ya, jadi pada kita ada tanda milik Yesus, darah Yesus itu yang setuju katakan amin. Selama kita menjadi anak Tuhan, orang percaya yang kita sudah pernah makan, kita sudah pernah minum, saudaraku ya, itu makanan minuman kita selain yang kita makan minum sehari-hari dalam hidup kita, saudara. Wah, itu luar biasa sekali, saudara, dalam hidup ini. Itu satu kebanggaan, satu kekuatan, ada sesuatu yang membuat kita berbeda di dalam setiap kehidupan diri kita, saudara. Dan dikatakan siapa dunia, bahkan bumi ini pun gemetar oleh nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, sebab itu mari suami-suami, ayo ya jadilah kita imam. Istri-istri, anak-anak, mari kita di rumah kita mau saling doakan. Bapak-bapak, istri, ayo mari kita mau doain rumah-rumah kita, tumpangin tangan, imani ada tanda darah, amin. Ya, anak-anak kita tumpangin tangan, suami kita, istri kita saling mendoakan hari-hari ini. Dikatakan dengan iman lakukan itu, kita saling mengurapi, dikatakan seperti itu. Karena Tuhan bilang pada saat itu, maka tidak ada yang jahat bisa menyentuh engkau, tidak ada sesuatu apapun yang tidak baik bisa merusakkan engkau. Wih, luar biasa sekali saudara. Ketika ada tanda di dahi itu, tanda darah, dalam bahasa Ibrani ditulis kata ta, yang artinya apa? Tuhan, milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Tanda itu menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Di dalam Wahyu pun berkata, sebelum akhir dari segala sesuatu, pembinasa keji itu akan berdiri. Tuhan akan memeteraikan kita dengan tanda itu. Kita akan dimeteraikan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, tanpa kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang hidup, adalah dosa. Lewat hal ini, kesempatan Tuhan ingin mengubah hidup kita. Tuhan saja nggak puas, murid-murid hanya melihat Dia sebagai guru. Dia harus diubahkan cara berpikir sampai mereka melihat bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah.
Apa yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Mari gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita mau bangun dari tidur rohani kita, dari kesuaman kita. Di hari-hari seperti ini makin lemahkah saudara? Suami istri keluarga, ayo saling menguatkan, teriak lawatan Tuhan. Kita mau cintai Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang kemarin. Saya katakan berdiri dalam apa? Sign and wonder saudara. Kenapa kita perlu bersyafaat? Selama ini saya sering katakan di jemaat, kenapa kita perlu berdoa untuk bangsa? Kenapa kita perlu berdoa untuk kota? Saya katakan kita tidak hanya meraup dan menikmati semua apa yang kita kerjakan di kota ini, di bangsa ini. Tapi saudara lihat sekarang kan terjadi hal itu. Ketika bangsa mengalami trauma, kota mengalami trauma, dampaknya kepada kita, kepada gereja, kepada usaha, kepada pekerjaan. Sebab itu harus kita berdoa biar Indonesia penuh kemuliaan Allah, dan kota kita ditebus oleh darah Yesus. Seperti pujian kita tadi, saya percaya ada banyak kesaksian, ya, dan kesaksian kita itulah yang akan mengalahkan, amin. Ya, semua dikatakan yang jahat. Kesaksian dia anak domba Allah, mengakui kebesaran Tuhan. Antikris itu sudah sangat siap banget untuk harinya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudah siap kita menghadapi hari-hari ini? Ya, di dalam setiap kehidupan kita, saudara, banyak orang berkata, aduh terus berdoa, tapi kita selalu melihat sesuatu hal yang positif, saudara, supaya Tuhan melakukan banyak yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari bangkitlah gereja Tuhan hari-hari ini, umat Tuhan, jemaat Tuhan, saudara, saling mendoakan, kita bertahan melewati banyak hal. Sekalipun dikatakan 5 tahun yang lalu seorang Bill Gates sudah pernah berkata, dengan virus ini maka akan membunuh lebih dari 10 juta orang, tapi dengan iman banyak sekali kekuatan bahwa gereja dan doa kita akan menahan hal itu. Amin saudara. Bahkan sampai 20.000 aja belum nyampe, dikatakan seperti itu ya, masih 0, jadi dikatakan doa kita, kesetiaan kita dengan Tuhan, pujian penyembahan kita, gereja itu akan menahan. Stop Tuhan, jangan sampai 10 juta orang saudara. Artinya apa? Seperti kita sudah melihat kemenangan. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti itu wake up generasi Yosua. Saya katakan kita generasi Elisa. Sudah waktunya the next generation, satu hal yang lebih kuat, gereja yang hebat, double porsi saudara, akan bangkit di hari-hari ini, dan kita akan melihat lawatan Tuhan, api Pantekosta terus akan berkobar, amin. Sampai lidah mengaku Kristus adalah Tuhan dan lutut bertelut dan menyembah kepada Dia. Yang terakhir, masih bisakah saudara bersyukur di hari-hari ini? Masih bisakah saudara melihat kebaikan Tuhan di hari-hari ini? Masih punyakah saudara kesaksian di hari-hari ini? Saya punya banyak kesaksian, tapi saya tunggu sampai kita bisa kumpul di gereja lagi saudaraku ya, baru kita saling menyaksikan tentang kekuatan Tuhan yang luar biasa. Stop dari roh persekutuan. Memang kadang-kadang susah kita menghentikan itu dari mulut kita, tapi yang kita selalu mempercayai kepada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Pada akhirnya saudara harus sadar dalam hidup ini, apa yang saudara cari, apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, kita tidak akan pernah bisa bawa. Pada akhirnya kita manusia harus sadar kita hanya akan bersama-sama dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Kekasih kita, orang-orang yang kita cintai, sesungguhnya siapa orang-orang yang ada di samping saudara? Suamimu kah? Orang tuamu kah? Gembalamu kah? Mereka semua akan tinggalkan kita satu persatu. Coba saudara berpikir secara rohani. Semua orang yang ada di sekitar kita akan meninggalkan kita. Semua manusia akan hanya bersama dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Hanya akan dengan Dia, saudaraku ya. Tidak ada yang lain. Pada akhirnya manusia hanya akan bersama dengan Dia. Sebab itu bergantung terus, berharap terus kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan kurangi waktu-waktu kita beribadah seperti hari-hari yang kemarin. Tapi kita lebih maju, lebih giat. Lalu rasanya ada yang bilang udah hampa, kering, bagaimana ini? Cari itu firman, tanya sama teman kamu ibadah di mana. Dan saya bersyukur ada di beberapa tempat yang lain di rumah dari jemaat-jemaat yang mungkin bukan jemaat kami dari luar, yang mungkin karena gereja mereka tidak ada ibadah online dan mereka bisa mengikuti
tidak bisa bergabung. Kita perlu firman hari-hari ini, dengan firman Tuhan. Pada saat ini mari kita menyiapkan hati kita sudah untuk masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kita mau hari-hari saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada sesuatu hal apa yang lain. Tapi ingat baik, perjamuan kudus kita itu selalu adalah satu perjanjian yang abadi, yang kekal antara kita dengan Tuhan, sehingga Dia mengingat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingat keluarga kita, Tuhan ingat setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita, kita masuk di dalam setiap perjamuan kudus kita dengan satu pujian. Haleluya. Siapkan kami ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapa layakan saudara yang ada di rumah. Angkat hatimu kepada Dia. Kita menguji diri kita sendiri, kita mengoreksi hidup kita. Mari kita bersyukur untuk syukur. Layakan kami, beri kami kelayakan ya Bapa. Untuk kami sehingga ada berkat atasnya kehidupan, keselamatan, kesembuhan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyampaikan sesuatu bagi kami jemaat yang ada di rumah kami masing-masing lewat perjamuan kudus. Kami hormati pengorbanan, kami hormati darah penebusan, kami hormati penebusan yang Kau kerjakan bagi dunia dan bagi hidup kami. Mari Bapa layakan kami, kuduskan kami, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan perubahan dalam setiap hidup kami. Ada berkat, ada keselamatan, kami ingat pengorbanan, selalu kami bersyukur, selalu kami rindu dan kami mencari Tuhan. Karena kami punya makanan dan minuman darah anak domba Allah itu. Kami percaya dan kami mengakui satu-satunya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Semua kami jemaat Tuhan, semua kami yang ada saat ini, kami bersyukur untuk firman dan kami bersyukur untuk berkat perjamuan kudus. Kami mau nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan layakkan kami agar kami layak untuk menerima
berkat kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Ku datang hanya kepada salib Yesus. Ku datang pada salib itu. Kami ingat cinta Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kaki. mengampuni kami semua ya Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan dia pun berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah tubuhmu yang ada di tangan kami dengan iman yang terjadi hancur perpecahannya karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terlalu ajaib, mulia dan baik. Kau mau menerima kami, menjadikan satu dengan tubuh Kristus, masuk di dalam kematian-Mu, dan kami boleh melihat inilah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, ini adalah perjanjian baru, darahku yang sudah dimeteraikan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi satu peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Ini adalah darah-Mu dengan iman, adalah darah perjanjian anak domba Allah. Darah-Mu yang sudah memberi kami hidup yang baru, memberi kami kesembuhan, memberi kami mukjizat, memberi kami kemenangan. Bahkan Tuhan berjanji untuk selalu memelihara hidup kami. Bahkan semerah apapun pelanggaran dan dosa kami, Yesus sudah menyelesaikannya dan Engkau sudah membayar lunas setiap hidup kami. Kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami hidup percaya dan mengakui ada keselamatan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Setiap hari pemeliharaan Tuhan sangat sempurna. Lihat kebaikan Tuhan, lihat kekuatan Tuhan, lihat ada satu perjanjian anak domba Allah, lihat ada satu perdamaian yang sudah dipecahkan untuk kita. Lihat kebesarannya, lihat firman-Nya, lihat Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga. Lihat darah itu ada pada kita. Ada darah dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap hidup kita. Ada keselamatan, sabar baik akan datang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami selalu berteriak akan kekuatan-Mu. Kasihan-Mu atas kami ya Tuhan. Kasihan-Mu atas bangsa kami, atas bangsa kami Tuhan. Biarlah semua kami melihat saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Selamatkan Tuhan. Kasih yang sempurna,
di dalam Tuhan, hanya ada di dalam segala sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat hari ini, buat hidup ini, buat pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami buat di luar dari Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh-Mu bersama kami. Kuasa-Mu, darah-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Ya Tuhan, biarlah dalam rumah-rumah kami, dalam keluarga-keluarga kami, ada ucapan syukur, ada pujian, ada sorak-sorak. Selalu datang kabar baik lewat firman Allah. Semakin banyak kami memuliakan, memuji dan meninggikan Engkau. Tidak ada hal yang lain selain nama Yesus yang kami tinggikan dalam keluarga kami, dalam hidup kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Selalu kami memohon ampun untuk bangsa, kota, dan hidup kami. Bangkitkan kami, gereja-gereja, umat-umat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami semua, agar kami layak, kami dibenarkan oleh Allah. Keluarga kami, semua apa yang menjadi persoalan hidup kami. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa selesai. Jika ada jemaat yang lemah, perkuatkan mereka. Datang dan memeluk, hibur mereka. Jika ada yang tawar hati, mari Bapak kuatkan, segarkan hati mereka. Yang mengalami banyak persoalan dalam ekonomi, Allah sanggup melipat gandakan di masa yang sulit. Tidak ada yang tertutup jalan. Jika Tuhan sudah membuka, tidak ada lama-lama apapun ini yang mampu menutup pintu-pintu berkat itu. Tapi yang membukakan di dalam nama Yesus. Apapun yang jemaat-jemaat kerjakan, jadikan berhasil. Jadikan berhasil. Bahkan saat kami tidur pun beristirahat, kami tahu Allah sudah sediakan berkat yang luar biasa bagi semua kami dan bagi semua jemaat Tuhan yang ada. Keluarga-keluarga rumah tangga mereka selalu jagai, selalu hidup. Untuk membawa suami istri, anak cucu mereka selalu perkasa di bumi. Usaha mereka, pekerjaan mereka selalu Tuhan menolong. Kami yakin kami akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat rancangan Tuhan yang dahsyat. Kami akan melihat masa depan yang terbaik. Hari esok yang penuh dengan pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Kuatkan kami, teguhkan kami. Kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami tetap fokus kepada kerajaan. Biarlah kerajaan-Mu ada atas kami. Terima kasih ya Bapa. Ini ibadah kami. Berkati ibadah kami sepanjang hari ini. Bawa jemaat Tuhan untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan mereka melihat ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Perkara yang tidak kami pikirkan, Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami setiap hari di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan kami tutup ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama kita katakan, haleluya. Amin.